Assalamualaikum semuanya. Pada malam yang sunyi, tepat pukul 10 malam, terdengar letusan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kilatan cahaya terlihat dari balik rimbun pepohonan. Suara letusan dan kilatan cahaya itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personil Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Dari 12 senapan, hanya 3 yang berisi peluru tajam. 3 butir pelor melesat menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon. Laki-laki yang dieksekusi mati malam itu adalah Ahmad Suraji, warga desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan mulai dari tahun 1986 hingga 1997. Dia menghabisi korban-korbannya itu dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Silakan menyimak. Selain petani, Suraji dikenal sebagai dukun. Kawan dan tetangganya sering memanggilnya nasib kelewang karena saat kecil ia pernah selamat saat tercebur ke dalam sumur. Pada suatu malam, Ahmad Suraji tidur dan mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Ia mendapat bisikan gaib bahwa ia akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya syaratnya berat. Supaya bisa menguasai ilmu kesaktian secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya adalah dengan menghisap air liur mereka. Suraji bimbang, namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora. Apalagi ilmu ini dianggap mampu menolong orang. Dalam hatinya akhirnya muncul kesimpulan, tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Itulah yang ia pikirkan. Semua perempuan yang menjadi korban Suraji, mereka ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau pengelaris dari Suraji. Ia selalu meminta setiap kliennya yang datang untuk membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya, harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 6 sore. Setelah Iem mengutarakan maksud kedatangannya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Seisemayang yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan Iem membuntutinya dari belakang. Setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu, Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke dalam lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat dengan tali. Setelah itu Suraji naik, lalu menimbun lagi lubang itu dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Kemudian tangan kanan Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kirinya mencekik leher Iem. Praktis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam beberapa waktu, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Setelah itu, tubuh Iem diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu dengan cepat Suraji menghisap air liur dari korbannya itu.
Setelah selesai, ia menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, bertani seolah-olah tak ada kejadian apapun. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemaladewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Polisi mendapatkan petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengaku Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang kembali ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan terhadap Suraji. Tidak menyerah, polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka adalah merupakan pasien Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tumaina, dan Ngatia. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku telah membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji terus didesak. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 42 perempuan. Hal itu membuat polisi terperangah. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Istri tertua Suraji, yakni Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Namun, dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi, katanya. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun ikut membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot, namun hakim berkeyakinan lain. Hakim menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji itu. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya. Dan pada saat itu, semua permintaannya sudah dipenuhi. Itulah cerita mengenai dukun Suraji. Semoga kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.